Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Rozi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sun Gunung Jati Bandung dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas B semester 1. Nah, saya membuat video ini untuk menjawab ujian tengah semester mata kuliah ilmu dakwah dengan dosen pengampu Umi Halwati Esos IMAG. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian ruang lingkup, objek material dan objek ilmu dakwah. Jelaskan pula pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Nah, saya akan menjawab soalan nomor 1, yaitu pengertian ilmu dakwah. Pengertian ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok atau masyarakat dengan atau sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dan ilmu itu juga mengkaji bagaimana pribadi muslim melakukan kegiatan dakwah atau menyebarkan ajaran-ajaran Islam agar berhasil, agar diterima oleh yang mendengarkannya. Nah, ilmu dakwah mengkaji proses dakwah secara logis. Jadi ilmu itu mempelajarinya itu secara logis, dapat dimengerti teoritis. Ada teori-teori empiris dan filosofis. Nah, terus ruang lingkup ilmu dakwah. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu dakwah. Ruang lingkup ilmu dakwah itu ada objek material. Objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Jadi objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok agama Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah, Al-Hadis, serta manifestasinya dalam semua aspek kehidupan umat Islam dalam sejarah Islam. Nah, jadi objek materialnya itu, objek material ilmu dakwah itu adalah Al-Quran dan hadis, terus manusia, Islam, dan lingkungan atau dunia, seluruh alam. Terus ada objek formal. Objek formal ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah atau sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah. Nah, jadi objek formalnya itu keilmuan yang dikaji disiplin oleh seseorang untuk mendakwah, seperti BKI. BKI itu untuk irsyad, KPI untuk tabligh, MD untuk tadbir, terus humas untuk hubungan masyarakat. Jadi hubungan kita antara masyarakat itu dikaji oleh ilmu humas, oleh humas. Ilmu dakwah mencoba melihat interaksi antara manusia yang menjadi subjek, dai, dan objek atau mad'u dalam proses dakwah. Nah, ilmu dakwah juga melihat bagaimana interaksi antara dai dan mad'u dalam proses dakwah. Nah, itu jawaban nomor 1 dari soalan nomor 1. Ruang apa itu objek material, objek formal, terus ruang lingkup ilmu dakwah. Terus selanjutnya itu pengertian dai secara umum dan dai secara khusus. Dai secara khusus.
Nah, dai secara etimologi atau secara bahasa itu berarti dai itu penyampai. Nah, penyampai atau yang menyampaikan itu disebut dai. Dai adalah orang yang mengajak, atau dai itu orang yang mengajak secara lisan atau tulisan atau perbuatan untuk mengamalkan dan memperluas ajaran Islam dan melakukan upaya perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Nah, itu namanya dai secara umum. Jadi dai secara umum adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam dan menyebarluaskan ajaran Islam, juga melakukan upaya supaya yang diajak olehnya itu merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Itu dai secara umum. Adapun dai secara khusus adalah yang menyampaikan sesuatu itu secara individu, secara per orang. Nah, juga kemampuannya diri sendiri. Contohnya seperti dokter, terus apalagi terus dokter, terus psikologis ya, yang kayak gitu kan. Itu dari menyampaikannya itu langsung dari orang ke orang, dari satu orang ke satu orang. Nah, itu namanya dai secara khusus. Jadi menyampaikannya itu secara kemampuan dirinya sendiri. Nah, itu mungkin jawaban nomor 1 dari soalan UTS ilmu dakwah. Sekarang lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua itu selanjutnya itu soalan nomor 2, yaitu dalam metodologi keilmuan dakwah ada 3 manhaj, yaitu manhaj istinbat, terus manhaj iqtibas, dan manhaj istiqra. Jelaskan dan beri contoh. Oke, saya akan menjawab soalan nomor 2. Nah, dalam metodologi keilmuan dakwah ada 3 manhaj ya. Yang ke satu itu manhaj istinbat. Nah, manhaj istinbat adalah proses dakwah yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi istinbat itu dakwah yang langsung merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, dan produk dari iktibas ini adalah teori. Nah, teori. Terus selanjutnya ada manhaj iktibas. Manhaj iktibas adalah dakwah dengan cara meminjam kepada ilmu-ilmu lain, tapi tetap merujuk kepada Al-Quran. Nah, jadi dakwahnya itu merujuk kepada Al-Quran, tapi ilmu itu meminjam kepada ilmu-ilmu yang lain. Contoh seperti kita akan berpidato di depan masyarakat. Nah, maka kita akan meminjam ilmu dari KPI, yaitu penyiaran Islam. Tuh. Selanjutnya ada manhaj istiqra. Manhaj istiqra adalah dakwah dengan penelitian. Nah, jadi manhaj istiqra ini adalah buah dari manhaj istinbat atau produk dari manhaj istinbat. Nah, contohnya seperti buku. Nah, itu adalah manhaj istiqra. Nah, cukup. Itu adalah jawaban nomor 2. Selanjutnya itu nomor 3. Soalnya jelaskan dengan rinci ragam kegiatan dakwah. Oke. Ragam kegiatan dakwah itu ada 3, yaitu
dakwah bil hal, dakwah bil lisan, yang kedua dakwah bil hal, yang ketiga dakwah bil kitabah. Nah, yang ke satu dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan itu yang ke satu bisa dengan tabligh atau menyampaikan. Nah, jadi dakwah bil lisan itu yang ke satu bisa dengan tabligh atau menyampaikan, atau tabligh itu menyampaikan kepada masyarakat atau bentuk dakwah yang dilakukan untuk menyebarkan ajaran Islam melalui media atau secara langsung juga bisa. Nah, seperti apa tabligh itu? Nah, tabligh itu seperti khutbah, tausiah, ceramah-ceramah, kultum, maupun itu secara langsung atau secara media atau secara live gitu dari TV, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua, tabligh bil lisan itu ada yang namanya atau bisa dilakukan dengan cara irsyad atau bimbingan. Irsyad menurut bahasa artinya petunjuk, konseling, atau membimbing. Menurut istilah adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, atau psikoterapi Islam kepada individu atau kelompok kecil. Nah, itu namanya irsyad. Nah, menyampaikan atau dakwah menyebarkan Islam kepada individu atau kelompok kecil. Dakwah irsyad ini bersifat berkelanjutan dan intensif. Jadi dakwah irsyad ini dakwah bil lisan dengan cara irsyad ini tidak hanya cukup satu kali tapi berkelanjutan, lanjut gitu. Atau biasa disebut dengan sorogan. Nah, gitu. Itu namanya dakwah bil lisan dengan cara irsyad. Nah, selanjutnya itu ada dakwah bil lisan dengan humas atau hubungan masyarakat. Nah, humas berarti hubungan masyarakat atau kita berbaur dengan masyarakat, berhubungan dengan masyarakat. Menurut istilah, humas adalah bagian lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan atau mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya. Nah, itu namanya humas. Nah, dakwah bil lisan dengan cara humas atau hubungan masyarakat. Nah, yang kedua, kegiatan dakwah itu ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu yang ke satu bisa dilakukan dengan cara tadbir. Dakwah tadbir dengan cara dakwah bil hal yang ke satu dengan cara tadbir atau pemberdayaan umat melalui lembaga. Tadbir itu atau mengurus gitu. Tadbir menurut bahasa itu manajemen atau pengolahan atau pengelolaan atau mengurus. Menurut istilah kegiatan dakwah transformasi dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan publik atau pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga dakwah. Nah, itu tadbir menurut istilah. Nah, tadbir menurut tadbir, karakteristik tadbir itu menonjol dalam dakwah karena fungsi manajemennya sendiri. Nah, jadi tadbir itu menonjol karena manajemennya sendiri, karena kepengurusannya sendiri. Jadi kalau kepengurusannya itu bagus, fungsi manajemen itu sendiri bagus,
Nah, maka si takdir itu akan menonjol atau akan teratur gitu. Nah, yang selanjutnya dakwah bil hal itu ada MHU, manajemen haji dan umroh. Nah, jadi dakwah bil al-hal itu yang selanjutnya dengan MHU, jadi melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh, baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia untuk mengembangkan konsep-konsep baru tentang manajemen haji dan umroh atau tentang manajemen haji dan umroh. Selanjutnya dakwah bil hal itu ada tatwir atau tamkin, pemberdayaan ekonomi umat. Nah, menurut bahasa tatwir atau tamkin itu artinya itu pengembangan. Menurut istilah kegiatan dakwah melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Nah, jadi tatwir ini bil hal itu memperdaya ekonomi umat supaya meningkat gitu. Itu disampaikannya itu oleh dakwah bil hal secara tatwir atau tamkin. Yang ketiga itu dakwah secara tulisan. Nah, dakwah secara tulisan itu seperti yang selalu kita baca, yaitu apa? Buku-buku, kitab-kitab. Nah, itu adalah dakwah dengan atau dakwah bil kitabah atau dakwah menggunakan tulisan. Nah, jadi ragam kegiatan dakwah ini meliputi atau menyampaikan, juga membimbing dan mengembangkan umat dari segi keagamaan, pendidikan, dan sosial. Nah, itu jawaban nomor 3 menurut saya. Yang keempat itu adalah jelaskan dengan rinci ragam konteks dakwah. Oke. Ragam konteks dakwah itu ada 7. Yang ke satu itu dakwah nafsiyah, yang kedua dakwah fardiyah, yang ketiga dakwah fi'ah qalilah, yang keempat dakwah fi'ah katsiroh, yang kelima dakwah hizbiyah, yang keenam dakwah umat, dan yang ketujuh itu dakwah syu'ubiyah qabailiyah atau syu'ubiyah, bisa syu'ubiyah atau qabailiyah. Nah, yang pertama itu dakwah nafsiyah. Nah, jadi dakwah nafsiyah itu kita mendakwahi diri sendiri. Jadi masuknya itu adalah memotivasi diri kita sendiri. Jadi dai-nya kita, madu'nya juga kita, itu disebut dakwah nafsiyah. Atau bisa disebut dalam ragam dakwah itu kategori bentuk dakwahnya itu adalah irsyad. Nah, yang kedua dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu kita seseorang mendakwahi seseorang. Jadi seperti kita mendakwahi teman kita sendiri, itu namanya dakwah fardiyah. Atau kita mendakwahi 2 orang, 3 orang, nah itu ada namanya itu dakwah fardiyah. Nah, masuk kategori atau kegiatan dakwahnya itu adalah irsyad juga, irsyad atau tadbir, mengurus. Yang ketiga itu ada dakwah fi'ah qalilah. Dakwah fi'ah qalilah itu adalah dakwah secara kelompok, dapat berbentuk halaqah atau kelompok kecil. Nah, jadi dakwah fi'ah itu dakwah kepada kelompok kecil. Nah, itu misalkan kita di kampung, nah, ada yang mau ngaji kepada kita.
misalkan 2 orang, 3 orang. Nah, itu namanya kita melakukan dakwah fi'ah qalilah gitu. Terus yang keempat itu dakwah fi'ah katsiro. Nah, dakwah fi'ah katsiro itu kita menyampaikan ajaran Islam, kita mendakwahi banyak orang atau kelompok besar seperti tabligh akbar atau ceramah Maulid Nabi. Nah, itu namanya dakwah fi'ah katsiroh. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu dakwah jamaiyah atau dakwah hizbiyah tadi. Dakwah hizbiyah itu adalah dakwah kelompok ke kelompok. Nah, jadi misalkan kita dari mahasiswa KPI. Nah, ingin kita itu mengajak para murid SMA A untuk masuk ke dalam KPI, ke jurusan KPI. Nah, itu namanya dakwah hizbiyah, bisa disebut dakwah hizbiyah. Nah, yang keenam itu dakwah ummah. Nah, dakwah ummah atau dakwah kita kepada publik, kepada masyarakat. Nah, sama mirip dengan dakwah fi'ah katsiro atau dakwah ummah. Jadi dai-nya itu seorang, yang mendengarkannya itu banyak masyarakat, atau dalam ragam dakwah itu disebut tabligh. Yang terakhir yaitu dakwah syu'ubiyah atau dakwah qabailiyah. Nah, yaitu dakwah antar budaya. Selanjutnya itu nomor terakhir yaitu nomor 5. Soalnya itu mengapa manusia harus berdakwah? Dakwah, jelaskan landasannya secara teologis dan sosiologis filosofis. Bacakan dengan baik dan benar ayat-ayat dakwah. 1 An-Nahl ayat 125. Terus Ali Imran ayat 104. Terus Ali Imran ayat 110. Fusilat ayat 33. Al-Baqarah ayat 221. Al-Hijr ayat 94. Oke. Sebelumnya saya akan menjawab mengapa manusia harus berdakwah. Nah, pedoman hidup manusia, pedoman hidup umat manusia itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, jadi bagaimana seluruh manusia itu dapat mengetahui bahwa pedoman hidup itu adalah Al-Quran hadis? Caranya itu dengan cara dakwah. Tuh. Jadi supaya umat manusia itu tahu bahwasanya pedoman hidup itu adalah Al-Quran, dan sumber hukum yang kedua itu adalah hadis. Nah, bagaimana manusia mengetahuinya itu? Nah, dengan cara mengetahui itu dengan cara mendakwah atau berdakwah, supaya seluruh manusia itu dapat mengetahui bahwasanya pedoman hidup itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, terus dakwah itu bukan hanya sekadar kegiatan atau apa, tapi dakwah itu adalah kebutuhan bagi manusia. Kenapa disebut kebutuhan? Karena dakwah itu merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan atau berbagai kebutuhan manusia. Nah, seseorang tidak mengetahui sesuatu atau misalkan tidak mengetahui rukun Islam, bagaimana supaya ia mengetahui? Nah, caranya itu dengan cara mendengarkan dakwah atau didakwahi oleh seseorang. Nah, gitu. Itu menurut saya. Terus selanjutnya saya akan membacakan ayat-ayat
ayat-ayat dakwah. Yang ke satu itu An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Selanjutnya Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Terus selanjutnya Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Terus ayat 33 surat Fusilat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Selanjutnya Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazil wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah walakum adzabun adzim. Shadaqallahul azim. Sekian dari saya, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.